Salam Gloria, salam jumpa kembali dalam Senyum Pagi, Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Saya Deolinda Dakunya dari Distrik Keuskupan Agung Kupang yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Edisi Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021, yaitu bertepatan dengan peringatan Santo Romaldus, Santo Gervasius, dan Santo Portasius. Sebelum kita memulai dengan mendengar firman Tuhan, marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita dua hal, yakni kesetiaan dan iman. Tuhan Yesus yang dalam ayatnya yang ke-24 mengatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudariku, tunggal hati seminari, tunggal hati Maria yang dikasihi Tuhan. Kata setia memang indah untuk kita dengar. Kata setia juga sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangatlah sulit untuk kita amalkan dalam hidup kita setiap hari. Hal setia memang tidak mudah. Kesetiaan untuk mengabdi dan melayani Tuhan tentu saja tidaklah gampang, namun selalu ada tantangannya. Sering kita tergoda untuk tidak setia. Kita memilih jauh dari Tuhan, lalu lebih ingin mengandalkan kehebatan pribadi. Tidak demikian bagi orang beriman. Saudara-saudariku, tunggal hati seminari, tunggal hati Maria yang terkasih dalam Tuhan. Kekhawatiran menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak dapat dipisahkan. Tuhan Yesus pada ayat ke-25 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu." Ayat ini mempunyai suatu makna begitu dalam. Tuhan Yesus membandingkan antara hidup dan makanan, tubuh dan pakaian. Seringkali kita merasa lupa esensi dalam kehidupan kita. Kita lebih mengutamakan dan lebih mengkhawatirkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal jasmani, dan lupa akan hal-hal yang lebih penting. Daripada itu, kita lebih memikirkan tentang bagaimana kita bisa makan dan lain-lain. Daripada memikirkan hal yang terutama, yaitu tentang kehidupan, bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana hidup kita di mata Tuhan itu yang terutama. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama adalah kita harus mengerti dan menyadari hidup lahiriah bukanlah yang terutama. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, tetapi hidup yang lebih utama adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan setelah di dunia ini, itu yang terutama dan terpenting. Dan makanan yang dibutuhkan oleh hidup rohani kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan jangan kita khawatir soal apa yang kita makan, sebab Tuhan mengerti apa yang terutama untuk kita. Saudara-saudariku, tunggal hati seminari, tunggal hati Maria yang dicintai Tuhan. Kekurangan makan jangan khawatir, sebab hidupmu tidak tergantung pada makanan itu. Hidup kita yang utama bersumber dari firman-Nya. Kita makan dari firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, ingatlah bahwa hidup lahiriah bukan yang terutama. Yang kedua adalah jalan hidup kita tidak akan bertambah dengan kekhawatiran. Kalau saudara khawatir, hidup kita akan seperti itu. Umur saudara tidak akan bertambah panjang dengan khawatir. Justru malah khawatir itu menyebabkan stres, dan stres menimbulkan penyakit, dan bisa justru memperpendek umur kita. Buat apa kita khawatir? Kalau seandainya khawatir itu bisa memperpanjang hidup kita, silahkan. Tuhan katakan khawatir menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jadi untuk apa kita khawatir? Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir? Adalah karena hidup kita ada dalam tanggung jawab Allah. Saudara dan saya ada dalam tanggung jawab Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang memikirkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Sebab kita adalah ciptaannya, dan Dia bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Kita ini adalah anak-anak-Nya. Kekhawatiran sering merenggut iman kita. Kita takut dan cemas.
gelisah dan sebagainya. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya kepadanya. Cara berpikir yang muluk-muluk menggoda kita untuk khawatir dan cemas. Jika perasaan ini sudah menguasai kita, maka kita tidak akan maju dan berkembang. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita hanya perlu yakin dengan campur tangan Tuhan. Keyakinan itu menjadi dasar di mana dengannya kita hidup dan diberkati Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh yakin, maka hidup kita pun akan diberkati. Jadi, fokus kita adalah mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Bagaimana mencari kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Di dalam Roma bab 14 ayat 7 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, kedamaian, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudariku, Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria yang dikasihi Tuhan, setiap hari carilah kerajaan Allah itu. Setiap pagi saudara bangun, carilah damai sejahtera, carilah kebenarannya, carilah sukacita Roh Kudus, maka hidup kita akan berbahagia. Sebagai anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, carilah kerajaan Allah lewat doa, mati raga, meditasi, serta membaca dan merenungkan firman-Nya. Amin. Tuhan